Shalom anak muda. Saya mau lihat tangan-tangan terangkat yang malam hari ini siap memuji Tuhan, bisa angkat tangannya. Belum semuanya tangan terangkat siap memuji Tuhan, amin. Hari ini kita memuji Tuhan Allah yang besar, Tuhan Allah yang baik. Dan gak cuma itu teman-teman, Tuhan yang Allah yang baik, yang besar itu ada di tengah kita untuk menerima puji-pujian kita, amin. Kita hari ini siap memuji Tuhan, kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita datang berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat semua yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan gak pernah lepas buat kami. Setiap hari, setiap waktu, setiap detik Tuhan kami rasakan kasih-Mu yang sungguh baik. Karena Engkau Tuhan Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Sebentar Tuhan, malam sore hari ini kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau tinggikan nama-Mu yang dahsyat, dan kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji Tuhan, mari katakan amin. Haleluya, mari bangkit berdiri teman-teman. Kita mau puji Tuhan Allah kita yang baik. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan kita ya. Mari katakan, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Katakan, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Say, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Katakan, you are good. Haleluya. Mari semuanya bertepuk tangan. Bersuka dalam Tuhan Yesus yang baik. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lagi, katakan dengan iman. Lord, you are good and your mercy endureth forever. He's so good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Say, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Katakan, you are good. Semua bisa angkat tadi segala. Tuhan kita yang baik. Katakan, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good, all the time, all the time. He's good, you are good, you are good, all the time, all the time. You are good. Hey, sama-sama bersorak. Hey, hey. Sorak lebih keras. Hey. Worship you. Mari sambil angkat tangan semuanya. Hallelujah, we worship you for who you are. Tuhan Yesus, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship
yang percaya kita punya Tuhan Allah yang ajaib? Bisa angkat tangannya? Bisa angkat tangannya? Yang percaya Tuhan Yesus Allah kita yang ajaib bisa sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, raya berkuasa, memerintah sama. Lagi ya, sekali lagi. Yesus kaulah ajaib, ajaib. Amin. Agung dan perkasa, kau sumber kemenanganku, raya berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus kaulah Raja mulia. Kamu nyatakan kasihnya. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Oh, kau yang layak ditinggikan. Baik semuanya, raja. Ada kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, raya berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Yesus kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Katakan dia megah, kau megah bagiku. Mengasihi Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencanamu. Haleluya. Dia raja atasku. Serukan. Hanya kau yang layak. Sekali lagi, hanya kau yang layak. Ada kau Tuhan, agung dan perkasa. Yesus, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya.
punya Allah yang dahsyat, amin. Allah yang dahsyat itu adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Untuk itu kita gak perlu takut, kita gak perlu khawatir buat semua yang akan kita lalui, buat masa depan kita, buat permasalahan kita, buat apapun itu kita gak perlu takut. Sebab kita punya Allah yang dahsyat, amin. Mari teman-teman, kita mau fokuskan hati kita mau datang kepada Dia. Kita mau berikan yang terbaik untuk Dia. Sebab Allah yang dahsyat itu sungguh mengasihi kita.
lagi teman-teman saja kata, Kau kuatkan terima kasih buat malam yang indah ini ya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami bisa berada di tempat ini memuji meninggikan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kesempatan ini kami bisa mengaku dengan mulut kami bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu bersama-sama dengan kami, Allah yang selalu mengasihi kami, Allah yang selalu memperhatikan setiap kebutuhan kami. Dan kami bersyukur kalau kami menjadi umat kesayangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan belajar kembali dari firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sehingga kami bisa mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam dunia ini ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama, amin, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan dulu. Yes, haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom semua. Udah nggak berasa kita udah masuk di bulan Maret ya, udah bulan Maret, udah bulan ketiga dari tahun 2021. Dan tema kali ini adalah tema tentang keluarga, love your family ya. Januari itu love God, Februari itu kita belajar untuk love others, terus bulan Maret ini kita belajar untuk love family. Keluarga itu penting sekali guys, keluarga itu penting sekali karena keluarga itu adalah ide awal dari Allah sendiri. Allah sendiri yang punya ide untuk punya sebuah keluarga. Jadi kalau misalnya saudara merasa keluarga saudara lagi ada masalah, lagi ada yang gak beres, atau nanti kita pelajari ada yang gak beres, mari kita sama-sama belajar untuk membenarkan situasi suasana yang ada di keluarga kita. Ya. Nah, seperti Alkitab mengatakan bahwa keluarga itu adalah harta kesayangan Tuhan. Harta kesayangan Tuhan. Harta kesayangan itu, tadi siang ada yang merit, terus aku dengar dari Pak Gembala ngomong harta kesayangan. Spesial banget. Ngomongnya itu soal harta kesayangan itu nggak perlu mahal-mahal. Contohnya ya, kalau misalnya dulu tuh adik saya, harta kesayangannya itu adalah sebuah guling. Terus ujungnya itu ada talinya kan, nah talinya itu kan kadang kan nah itu ditaruh di hidungnya gitu, sambil tidur gitu ya. Nggak boleh dicuci, nggak boleh dibersihin. Jadi kalau misalnya dibersihin nangis adikku. Itu jadi hartanya dia. Kalau dijual nggak laku, tapi
sangat berharga sekali. Kalau diambil, wah marah. Si JJ, nah ini ngomong soal anak saya. Si JJ itu dia punya harta kesayangannya, yaitu adalah dia panggilnya Guguk, boneka anjing kecil segini kali ya, dan itu warnanya udah letek karena udah sekitar mungkin belasan tahun kali ya, belasan tahun dia kalau tidur selalu sama Guguknya itu, boneka anjing itu harta kesayangan. Kalau diambil saya sempat selalu godain dia ya, tak simpen, nyari, oh papa mana nih, udah nggak bisa, udah nggak usah pakai ini, nggak bisa. Jadi itu sebagai kayak harta kesayangan. Apalagi saudara dan saya, kita semua ini harta kesayangan Tuhan. Bayangin, keluarga itu adalah harta kesayangan Tuhan. Jadi itu Tuhan itu kalau harta kesayangan Tuhan, saudara semua, diambil sama iblis, wah marah, ngamuk pasti Tuhan. Dan malam ini kita akan belajar, jangan cuma Tuhan yang ngamuk, kita juga dong, kita harus do something buat keluarga kita. Amin. Kita nggak bisa tinggal diem kalau misalnya ada yang nggak beres dari keluarga kita. Mari kita sama-sama malam ini belajar apa aja yang kita perlu pelajari untuk kita bisa benehin keluarga kita. Oke? Saya minta tolong alat peragaan saya hari ini, karena saya pakai alat peraga supaya mempermudah untuk mengingat kita aja. Oke, terima kasih. Wah ini dia. Jeng 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 jeng. Ya ini dia. Terima kasih. Saya hari ini bukan mau sulap. Bukan mau sulap, majuin sana lagi, mepetin pojok aja, oke. Enggak sulap, nanti di sini ada orang yang keluar gitu, enggak. Oke, hari ini saya cuma mau kasih ilustrasi aja biar gampang kita semua nginget tentang bagaimana kita fight for our family. Oke. Saudara siap semua? Kenapa? Oke, fight for your family. Kenapa kita perlu untuk belajar fight for our family? Nehemia ngomong begini, Nehemia 4 ayat 14 ngomong begini. Don't be afraid of them, karena ada musuh pada saat itu. Jadi kalau misalnya ada musuh yang sedang mengacau keluarga kita, Tuhan ngomong, jangan takut, put your minds on the master, great and awesome. And then fight for your brothers. Saudaramu laki-laki, bukan ngajak berantem, Your son, your daughter, your wife, and your homes. Mari kita sama-sama, kalau lagi ada masalah di keluarga, kita nggak bisa tinggal diam. Kita harus berusaha untuk membuat harta kesayangan Tuhan ini menjadi indah di dalam rumah. Siap semua? Siap semua mendengarkan firman Tuhan? Kita akan masuk 4 hal yang perlu kita pelajari untuk kita perjuangkan di dalam keluarga. Apa aja 4 hal itu yang kita akan pelajari di dalam keluarga kita. Yang pertama adalah, saya mau liatin ini. Wah, ini adalah jas hujan. Jas hujan, pakai dulu jas hujan. Ini adalah jas hujan. Jas hujan ini melindungi kita. Jas hujan ini melindungi kita kalau lagi hujan. Ya iyalah ya, namanya juga jas hujan ya. Enggak mungkin melindungi kita dari panas. Namanya jas panas berarti ya. Kalau jas hujan untuk melindungi kita dari hujan. Bahkan sampai badai. Ya, saya pernah kemarin tanggal 7 pas banjir-banjirnya, lagi badai, Semarang lagi banjir-banjir di mana-mana. Terus motor saya mogok di depan Depok sana. Terus saya ngelihat mobil yang masuk ke jalan ke Depok itu udah setinggi kap mesin mobil Pajero. Udah dalam banget. Tapi saya bersyukur saya nggak kehujanan. Ya kehujanan sih. Tapi karena ada jas hujan ini. Jas hujan ini membuat saya tidak kehujanan, nggak basah gitu. Dan saya bersyukur karena jas hujan ini.
Yang pertama yang perlu kita lakukan untuk saudara mengingat, lebih gampang mengingat, adalah mari kita belajar saling melindungi satu sama lain. Karena di dalam keluarga itu banyak sekali badainya. Banyak banget guys, banyak banget. Ya. Nah, ayat ini mengatakan demikian. Pengkhotbah 4 ayat 9-10. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Amin. Kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, ya. Jadi kalau lagi ngadepin badai, kita harus saling melindungi satu sama lain. Kalau misalnya keluarga saudara lagi ada yang nggak beres, mari kita saling melindungi. Nah, emang badai apa aja yang akan dialamin oleh keluarga? Emang badai seperti apa aja yang kita tahu bahwa oh ini dia, oh yang ini toh termasuk badai yang harus kita upayakan supaya bisa aman di dalam keluarga. Nah, pertama adalah perubahan. Semua berubah. Kalian pindah rumah, berubah. Suasananya berubah. Kalian pindah kota, berubah kan? Berubah. Kalian papa, mama harus keluar kota, pasti suasananya pasti berubah. Ya toh? Kalian masuk ke kota yang baru, itu berubah. Kalian dapat kerjaan di tempat baru, berubah semua. Kalian dapat pacar baru, berubah semua. Dan perubahan ini harus kita antisipasi supaya kita itu enggak sendirian. Kita itu dikuatkan tetap berjalan di jalan kebenaran. Jadi saya sarankan untuk saudara-saudara kalau misalnya mengalami perubahan-perubahan ini seperti ini, mari saudara konseling, ngobrol, ceritalah sama kakak-kakak rohani di tempat ini atau pemurid-pemurid kalian. Ya, ngobrol. Jangan pada saat udah jadian pacaran baru cerita sama kakak rohani. Bahkan nggak cerita. Pokoknya lagi PDKT gitu ya, nggak ngomong apa-apa, tahu-tahu udah jadian, udah putus, nangis-nangis ngomong ke kakak rohani. Wis telat ya. Jadi kalau mulai karena masalah yang dihadapin kalian, perubahan itu sangat mempengaruhi hubungan kalian dengan kakak adik kalian di rumah, dengan orang tua kalian. Ayo konseling lah sama kakak-kakak rohani yang ada di sekitar sini. Di rumah sini, di tempat ini. Ya, kakak-kakak rohani kita nanti kita akan terakhir ada komsel-komsel. Itu bisa diomongin di situ. Ya. Karena perubahan itu sangat membuat kita itu galau. Galau tingkat dewa. Makanya kita perlu konseling. Karena perubahan itu sangat mempengaruhi kondisi kita. Jadi kalau misalnya ada kakak di rumah kita atau adik kita di rumah kita yang lagi mulai deket sama itu, ayo ajak ngobrol. Jangan jadi hakim, ya, jangan jadi gaspau, tapi tujuan kita adalah untuk melindungi. Karena dia bakal ngadapin badai yang nggak gampang. Kerohanian dia jadi jatuh, dia jadi nggak saat teduh, itu jadi bahaya karena ada badai. Sama kalau lagi hujan, nggak pakai jas hujan, basah kuyup, pilek lah, macam-macam yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Ini yang pertama. Terus yang kedua adalah ide-ide yang berbahaya. Saudara, dari saudara kecil sampai saudara gede, itu ide banyak info-info itu yang masuk di dalam pikiran kita sehingga membuat keputusan-keputusan itu yang nggak benar gitu loh. Itu jadi masalah juga, ide-ide itu. Yang ketiga adalah soal penolakan. Ya, penolakan, ditolak pacar, ditolak siapa. Itu lagi ada masalah pasti. Jangan salah ya saudara. Kenapa orang tua kalian mungkin lagi marah-marah? Mungkin bisa jadi orang tua kalian juga lagi ngalamin penolakan di kantornya. Lagi abis dimarah-marahin, udah mempersiapkan presentasi bagus-bagus, ditolak sama bosnya. Orang tua kalian pun ngalamin masalah seperti ini saudara. Makanya saudara harus saling lindungi. Udah tahu begitu, makanya papa jangan gini, mending tuh didoain. Papa mama kalian tuh didoain, ayo.
Kita nggak tahu mereka lagi ngalamin apa, pulang-pulang capek, lesu begitu. Doain ke orang tua, doain mereka. Karena mereka pun ngalamin 3 hal ini. Perubahan, ide-ide yang berbahaya, bahkan penolakan di dalam kehidupan mereka. Oke, jadi yang pertama adalah saling melindungi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah saya akan lihatin dulu apa yang berikutnya. Jeng jeng jeng. Ini dia. Saya pinjem ya tadi, ini punya siapa ini ya? Ada di ruang youth. Ini punyanya Komsel Gamalov ya. Ini adalah permainan Uno spin. Ya, Uno spin. Ada yang pernah main ini? Ada yang pernah main ini? Nah, kenapa saya mau nunjukin ini? Ini adalah permainan yang bisa dimainkan oleh rame-rame. Saudara, saya tiba-tiba keinget ya, dulu waktu JJ Iva masih kecil, saya tuh selalu ajarin mereka kalau mau tidur, memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi mereka itu sebelum tidur ya, ayo pakai seluruh perlengkapan senjata lu, aku mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Baju jirah, ikat pinggang kebenaran, ketopong keselamatan, kasut kerelaan, perisai iman, dan pedang roh. Nah aku kok kayak seperti itu ya. Habis itu mereka berdoa. Nah ini mari kita sama-sama melakukan seperti itu supaya kita ingat setiap hari itu kita sedang ngalamin masalah-masalah ya. Nah ini adalah permainan. Anggap aja perisai iman. Wow. Nah kenapa permainan? Karena di dalam keluarga itu, di dalam keluarga kita perlu belajar yang namanya keceriaan. Di dalam keluarga kita perlu yang namanya keseruan. Di dalam keluarga kita perlu dolan bareng, ya, suka guyon bareng, ya. Itu yang harus kita kejar sama-sama, saudara. Mari kalau misalnya di rumah isinya ngamuk-ngamukan, bentar sedikit senggol, sedikit bacok gitu ya. Senggol, marah, senggol sini ngomong sedikitnya salah, sebuah serba salah, korslet semana, korslet sini. Ayo ajak dolan, mari kita bersama-sama mikirin untuk buat suatu keceriaan di rumah kita masing-masing. Pengkhotbah 8 ayat 5. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan. Karena tidak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari ini, kecuali makan dan minum dan bersuka ria. Lihatin, tidak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari ini, apa aja? Makan, minum dan bersukaria. Makanya saya melar begini gara-gara suruh makan, minum, happy gitu ya. Itulah yang menyertai di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Jadi yang namanya makan, minum, bersukaria itu diberikan Allah kepada kita semua. NIV-nya ngomong gini, so I command to enjoyment of life. Allah sendiri memerintahkan untuk kita menikmati enjoyment, kesukacitaan bersama-sama. Allah memerintahkan, saudara. 1 Timotius 6 ayat 17. Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Waduh. Dalam kekayaannya Allah, semuanya itu diberikan kepada kita untuk dinikmati, guys, untuk dinikmati. Selama itu untuk keluarga kita, silahkan saudara-saudara menikmatinya. Tapi jangan buat sendiri ya, jangan buat sendiri. Harus pikirkan buat keluarga. Keluarga, mari kita sama-sama dolan bareng, ya. Yang menjadi di keluarga saya itu dolan bareng itu nggak harus main Uno bareng gitu ya, nggak harus main PUBG bareng gitu ya, nggak harus. Boleh aja sih kalau misalnya
papa mama kalian suka main PUBG, monggo. Kalau papa mamanya suka nonton drakor, ayo nonton bareng, gitu kan. Boleh diajak, pokoknya intinya adalah kebersamaan, sukacita bersama-sama. Nah, kalau di keluarga saya sukanya yang paling seru itu adalah kami kalau jalan-jalan bareng. Oh, itu adalah sesuatu yang menikmati sekali kami ya. Kalau udah liburan, terus jalan-jalan, cari kafe baru yang baru buka gitu, waduh seru banget itu. Itu adalah suatu kesukacitaan yang paling dahsyat yang kami bisa terima kalau lagi bisa bersama, ya lagi bisa bersama. Terus tadinya saya berpikir karena ini kan segala sesuatu Allah memberikan segala satu kekayaan itu untuk dinikmati. Tadinya saya berpikir waktu saya mendapat kesempatan untuk jalan-jalan bareng sama keluarga ke suatu tempat, ke luar gitu ya, tak pikir wah ini pemborosan ini, waduh ngabisin uang banyak. Tapi setelah ingat ayat ini, waduh saya bersuka cita. Karena disitulah saya bisa mendapatkan yang namanya sukacita, karena itu diperintahkan sama Tuhan untuk kami bersama-sama itu bisa bersuka cita. Mari sama-sama saudara, ayo kejar, ini harus diperjuangkan. Ini harus diperjuangkan, keceriaan di dalam sebuah keluarga harus diperjuangkan. Jadi kalau misalnya kurang jalan, ayolah Pak, Mah, jalan yuk. Nggak usah kemana-mana, udah ke Kota Lama aja, jalan-jalan di situ, parkir di mana gitu, jalan, foto-foto gitu. Mari kita buat kesukacitaan, kesukariaan di dalam keluarga kita. Next, selanjutnya, yang ketiga. Saya akan lihatin berikutnya, perisai iman. Yang selanjutnya adalah, mana nih? Oh, nah apa ini? Wah, ini adalah alatnya yang biasanya dipakai sama maknya, Cece, untuk motongin tumbuhan tanaman yang lagi seru, ya. Maknya lagi suka nanam-nanam gitu ya. Dan tanaman-tanaman di situ kadang itu kalau misalnya udah nggak bagus dipotong. Daun-daun yang udah banyak kan dipotong. Tahukah saudara, kalau misalnya pohon itu terlalu banyak daun, Tuhan tuh nggak suka. Yang Tuhan inginkan adalah buah. Jadi caranya untuk pohon itu bisa berbuah, daunnya itu dipotong supaya pohon itu bisa bertumbuh dan bisa berbuah. Kalau enggak, kebanyakan daun, semua sumber-sumber yang dari akar dalam itu larinya ke daun, bukan ke buah. Makanya, ayo mari kita sama-sama yang ketiga ini untuk belajar bertumbuh, saling mendorong untuk kita belajar bertumbuh. Nah, yang harus kita lakukan untuk kita belajar bertumbuh, ini ayatnya dulu, kita baca ayatnya dulu. Yesus dalam Lukas 2 ayat 52 mengatakan demikian, Yesus semakin dewasa dan bertambah bijaksana serta semakin berkenan di hadapan Allah dan juga hadapan manusia. Tuhan Yesus aja dia bertumbuh enggak cuma secara fisik, tapi dikatakan di sini dia berkata bahwa dewasa secara fisik, bijaksana hikmatnya, terus serta semakin berkenan di hadapan Allah, dekat sama Tuhan, dan juga berkenan di hadapan manusia, dekat sama manusia. Ada 4 hal yang Yesus itu bertumbuh di dalam setiap kehidupan sehari-harinya dia, yaitu dia semakin dewasa secara fisik, bijaksana secara wisdom, saudara jadi lebih dewasa, dan juga semakin dicintai sama Allah dan dicintai oleh sama-sama manusia. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah saudara hari ini sudah bertumbuh dibanding tahun lalu? Apakah saudara hari ini sudah belajar untuk mulai mengampuni orang lain dibanding tahun lalu? Apakah saudara hari ini lebih banyak baca Alkitab daripada tahun lalu? Apakah saudara hari ini sudah bisa move on dibanding beberapa bulan lalu setelah diputusin sama dia? Harus ada perubahan.
Harus ada perubahan di dalam kehidupan kita, bertumbuh. Di dalam keluarga, mari kita saling mendorong untuk bertumbuh supaya kita berbuah dan mengenal Tuhan. Nah, ini tantangannya itu begini. Tantangan yang dihadapin oleh kita semua di dalam keluarga adalah ini. Apa aja yang perlu dipelajari di dalam keluarga? Ini kan perlu kita pelajari kan? Karena di dalam keluarga itu yang dihadapin ya ini. Ada hal ini. Yang pertama, bagaimana apa yang kita lakukan dengan perasaan dalam keluarga itu pasti itu. Dari dulu tuh kadang itu dibilangin, laki nangis, ngapain nangis? Nggak boleh nangis. Waduh, nahan nangis, nggak bisa. Ngapain juga? Yang namanya air mata itu anugerah dari Tuhan loh. Bagaimana kita bisa nangis aja, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kadang itu gara-gara kita disuruh-suruh dari dulu ya, kita jadi nggak dekat sama Tuhan. Mau dekat sama Tuhan udah mau berambangi, udah stop. Udah begitu. Padahal Tuhan suka pada saat saudara itu mengungkapkan ekspresinya saudara kepada Tuhan sampai air mata mengalir. Waduh, Tuhan suka banget seperti itu. Pada saat saudara hari ini tuh nyembah Tuhan dan saudara mengangkat tangan dan tiba-tiba air mengalir, waduh, itu dirindukan Tuhan. Jangan sampai gara-gara, malu diliatin orang, ngapain lu, nangis lu, bencong lu, ngondek lu, ngapain, gak perlu kita takut. Karena itu kita harus, itu perasaan dari Tuhan yang Tuhan beri. Karena Tuhan sendiri juga suka orang-orang seperti itu. Makanya jangan batasin diri saudara kalau misalnya saudara ada hati yang dekat sama Tuhan. Ini perasaan yang harus diatur. Yang kedua itu bagaimana mengatasi konflik. Nah, di dalam keluarga itu pasti ada masalah kan. Kadang itu kalau masalah dihadapin itu nggak tahu jalannya. Gimana caranya nggak ada yang tahu, nggak ada yang pernah ngajarin. Karena nggak pernah diomongin di dalam keluarga. Kalau lagi ada masalah, rasain, kakak sebagai kakak kok begitu gitu ya. Udah dibilangin kok nih anak soalnya. Ya kan dia kan baru belajar, kita semua kan harus belajar gitu kan. Kalau misalnya orang tua gimana Kak B? Ya doain aja mereka. Kita nggak bisa, Pak nggak bisa begitu Pak, nggak bisa. Kalau orang tua kita doain aja. Karena pertimbangan mereka tuh sangat banyak gitu ya. Mari kita Tuhan, biarlah Tuhan buat perubahan. Kalau buat kakak adik kita, Kak, kalau bisa ya begini Kak, diomongin aja. Kalau ngatasin konflik saya selalu ngajarin ke anak-anak itu JJIVA, yang penting itu solusinya. Bagaimana untuk ini, gimana kalau lagi ada masalah begini, konflik itu harus dihadapin, bukan dilewatin. Hadapin, mari kita hadapin sama-sama konflik. Yang ketiga adalah bagaimana menghadapi kekalahan atau kehilangan. Udah susah semangat itu untuk ngejar tapi kalah. Kadang itu perasaan kita jadi kacau kan, gara-gara itu. Nah bagaimana ngadapin kondisi seperti itu? Kalau misalnya tiba-tiba ditolak, saudara pengen masuk SMA Negeri 1, ditolak. Nah gimana caranya ngadepin? Harus diajarin kakak, harus dikuatin kakak adik itu. Bahkan sampai kalau misalnya kehilangan, motor hilang, handphone hilang, apa hilang itu harus dihadapin. Bahkan kami itu sekeluarga itu selalu ngajarin kepada satu sama lain, kalau someday kami berdua sebagai orang tua nggak tahu kapan dia bakal dipanggil Tuhan, ya. Tapi kami selalu ajarin ke mereka, kamu harus siap, kalian berdua harus siap kehilangan papa mama, karena kita nggak tahu kapan. Harus siap untuk ngadepin kehilangan sampai seperti itu. Ini yang harus dihadapin sama keluarga. Terus lalu, nah nilai yang penting, kadang itu dunia itu kasih nilai-nilai itu yang beda-beda tipis, bohong putih, gitu kan? Kenapa nggak ada bohong merah, bohong bombay, gitu, bawang gitu? Itu kan bohong ya bohong gitu. Kadang tuh nilai-nilai itu di dunia itu kadang membuat kita tuh jadi, yalah nggak apa-apa lah. Nah ini harus dipelajari juga dengan kebiasaan baik. Kebiasaan baik itu kalau
apa yang kalian lakukan setelah makan di restoran? Biasanya berantakan, meja tuh, piring-piring gimana-mana. Ada kebiasaan baik nggak? Mulai dengan kebiasaan baik, coba diberes-beresin yang kotor-kotor, terus ditumpuk piring-piring yang kotor gitu ya. Jadi kan orang yang bersihin kan jadi gampang. Itu jadi kebiasaan baik. Jadi kebiasaan baik kalau pada saat kalian ada di restoran terus pulang, wah, ini anak Tuhan nih, dibersihin begini. Itu kebiasaan baik. Ketemu sama orang gitu ya, halo Kak, shalom, disapa dong. Ketemu sama, bagaimana kebiasaan baik kalau misalnya kamu tuh luar biasa. Gimana kebiasaan baik kalau misalnya saudara tuh dipuji. Seringkali ya kalau orang dipuji, dia tuh nggak ngomong apa-apa, kadang malu gitu, oh ya gitu deh gitu. Yang benar adalah pada saat kalian dipuji, bilangnya terima kasih. Makasih ya. Udah ngomong gitu aja. Terima kasih ya. Kalau mau lebih bagus lagi, semua itu karena anugerah Tuhan. Kalau sekarang ini aku nggak bisa seperti itu. Semuanya itu sampai seperti ini itu semua karena anugerah Tuhan. Tapi biasain kalau pada saat dipuji, ngomong terima kasih. Nah itu kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita lakukan di dalam sebuah keluarga. Oke, yang terakhir adalah, ini sudah jaket sumu ini terus yang terakhir, deng, waduh, helm, Kimetsu, kenapa kok helm? Helm itu kenapa saya bilang milih helm karena saya kan suka balapan ya. Dulu sempat ikut race juga, punya KIS juga, kartu izin start. Nah, kalau misalnya naik motor gitu ya, saya pasti akan mikirin orang lain. Misalnya mau jalan-jalan kemana gitu ya, ketemu sama orang, ngajakin dulu cece pacaran gitu ya. Helm ini bicara soal apa yang saya punya, dan saya akan berikan untuk melayani orang lain. Saudara sekarang bisa apa? Saudara bisa nyanyi, saudara bisa menyembah Tuhan, saudara bisa desain, saudara bisa main komputer, mixer, atau tiktokers. Saudara punya itu kan? Mau nggak saudara untuk melayani Tuhan? Jangan mikirin diri sendiri, karena pada saat aku pakai helm, aku akan mikirin, wah aku harus ngajak Cece jalan-jalan, makan di mana gitu. Aku nggak mikirin diri sendiri. Aku akan melayani orang lain. Mari apa yang saudara punya sekarang ini, kita pikirin untuk kita belajar untuk melayani orang lain. Ibrani 10 ayat 24, dan hendaklah kita saling memperhatikan supaya kita dapat saling memberi dorongan untuk mengasihi sesama dan melakukan hal-hal yang baik. Let us think about each other. Mari kita mikirin, jangan diri sendiri. Talenta yang saudara punya itu, yang kalian punya sampai dengan hari ini itu, bukan untuk diri saudara sendiri, bukan untuk memperkaya diri saudara sendiri, tapi itu diberikan kepada Tuhan untuk melayani orang lain, untuk melayani kakak kalian, untuk melayani adik kalian, untuk melayani orang tua kalian, guru-guru kalian, bahkan jemaat yang ada di sini. Pada saat saudara mau melayani di tempat ini, itu saudara sedang mikirin orang lain pasti. Nggak mungkin saudara mau melayani tempat ini mikirin diri sendiri. Udah suruh datang gase, harus berdoa dulu. Waduh, itu susah banget. Kalau saudara mau melayani, mari kita belajar untuk melayani buat orang lain. Di sini banyak loh, banyak lowongan pekerjaan untuk bisa melayani di tempat ini. Yosua 24 ayat 15 mengatakan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami semua akan memilih untuk melayani Tuhan. Then choose today whom you will serve. But as for me and my family, we will serve the Lord. Saudara, saat ini sudah punya talenta apa yang Tuhan sudah kasih? Mari kita semua melayani Tuhan.
mau di gereja, mau di rumah, apa aja. Di sini banyak kok, ada lowongan ya. Sekarang kita udah mulai masuk TikTok, sekarang kita udah IG udah lama gitu ya, YouTube lagi sedang kita expand luas gitu, supaya kita bisa maksimalin. Saudara kalau mau pelayanan silahkan, di sini tempatnya. Ya, mari kita, saudara punya talenta apa, ayo jangan mikirin diri sendiri, mari kita layani orang lain. So, ini semua yang saya pakai supaya untuk mengingatkan kita semua melayani, mari kita fight for our family. Yang pertama, melindungi jas hujan dari badai. Ya. Yang kedua, ayo ajak main, having fun bareng-bareng sama keluargamu. Yang ketiga, belajar bertumbuh guys. Di depan ini nggak cuma sekedar kita percaya sama Tuhan Yesus aja udah selesai, tapi mari kita berbuah. Kalau misalnya terlalu banyak yang nggak beres dalam kehidupan kita harus dipotong. Kebanyakan nonton drakor juga nggak baik gitu ya. Lebih baik kita banyakin baca Alkitab kayak waktu-waktu kita habisin buat nonton drakor nggak baik juga. Terus yang ketiga, mari kita pikirin saudara-saudara kita yang lain. Kita pikirin teman-teman kita. Kita layani mereka. Mari kita deketin kakak kita yang mungkin lagi galau. Adik kita yang lagi barusan dimarahin, dibully sama papa kita yang lagi ada masalah di kantornya. Atau mungkin mama kita yang lagi dimarahin papa. Mari kita layani mereka. Kita harus lawan dengan sekuat tenaga untuk keluarga kita itu bisa dekat sama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini ya Tuhan Yesus. Kami mendapat kesempatan untuk belajar melayani-Mu Tuhan lewat keluarga kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami memiliki keluarga secara jasmani di dalam dunia ini. Kami enggak mau banding-bandingin dengan keluarga yang lain. Kami mau belajar untuk mengucap syukur atas keluarga yang Kau sudah berikan kepada kami di dunia ini ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa buat orang tua kami. Berkati mereka ya Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka. Kalau mereka lagi ada masalah-masalah yang mereka hadapin, kami percaya Tuhan Yesus, kekuatan doa ini Tuhan lebih berkuasa daripada masalah-masalah yang mereka hadapin. Karena ketenangan, damai sejahtera itu berasal dari Engkau. Dan kami tuh mau berdoa, turunkan Tuhan damai sejahtera daripadamu. Turunkan Tuhan sukacita daripadamu buat keluarga kami ya Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan untuk melindungi satu sama lain. Dan biarlah Tuhan kami bisa mendapatkan kesempatan untuk berbagi sukacita di keluarga kami. Kami membuat suatu hal-hal jok-jok ringan di dalam keluarga kami Tuhan Yesus. Itu semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami lakukan ini Tuhan Yesus. Dan kami belajar Tuhan untuk mau bertumbuh Tuhan satu sama lain. Supaya kami bisa berkembang. Enggak cuma fisik, tapi wisdom kami, kerohanian kami, karakter kami. Kami terus berbuah Tuhan Yesus. Dan kami belajar Tuhan, kami enggak mau mikirin diri kami sendiri. Kami mau belajar untuk melayani keluarga kami. Keluarga yang ada di rumah maupun keluarga yang ada di gereja ini ya Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus melayani di tempat ini ya Tuhan Yesus. Semua talenta yang Kau berikan kepada kami akan kami berikan untuk Engkau Tuhan Yesus. Pada saat kami melayani-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Malam ini biarlah firman ini bisa menjadi kekuatan buat kami Tuhan Yesus menjalani kehidupan bersama dengan keluarga kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Biarlah persembahan yang akan kami berikan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Dan nama-Mu semakin ditinggikan melalui pelayanan-pelayanan kami di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami akan memberikan persembahan ini dengan ketulusan hati, kesungguhan hati. Karena kami percaya setiap penyembahan yang kami berikan itu adalah bentuk dari penyembahan kami, persembahan yang kami berikan Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, saya cepat dulu ya.
Sumuk ya lama-lama. Waduh. Oke, silakan saudara kalau misalnya memberikan persembahan, saudara bisa scan di barcode di depan, ya. Bisa scan barcode di depan, atau saudara yang mau memberikan secara cash itu akan diberikan kakak-kakak di situ amplop. Silakan angkat tangan kalau misalnya memberikan lewat amplop. Ya, jangan turun dulu sebelum sebelum dapat amplopnya ya. Suhu guys, panas ya. AC-nya kurang dingin ya. Oke, sambil memberikan persembahan, minggu depan kita akan ada ibadah spesial berjudul Magnificent. Jadi tanggal 8 itu ya guys, tanggal 8 ini tanggal berapa sih? Tanggal 6, berarti 2 hari lagi. 2 hari lagi itu adalah Women's Day. Hari cewek sedunia, hari cewek sedunia. Bukan berarti cowok harus ngelambai, tapi memang kita mau merayakan bagaimana wanita, peran wanita di dalam sebuah keluarga. Bagaimana pada saat saudara sebagai wanita bisa melayani untuk keluarga saudara. Karena saudara adalah magnificent. Waduh. Dan dilayani oleh istrinya dari Pastor Christopher Tapiheru. Ya, Christopher Tapiheru. Namanya Lovelia. Mana? Namanya Lovelia, siapa tadi ya namanya ya? Lovelia Tapiheru, ya, istrinya Christopher Tapiheru. Dia nggak datang, tapi kita akan nonton lewat video yang dia berikan kepada kita secara khusus untuk ibadah youth party di tempat ini. Oke, seperti tadi saya katakan bahwa saudara kalau misalnya mau lagi ada masalah harus butuh konseling. Konseling kepada siapa? Ya konseling di dalam komsel-komsel ini. Ya, ayo, mari datang ke komsel, karena di komsel itu kalau lagi ada masalah ceritanya di komsel. Kalau kita cerita kepada orang yang salah, bukan solusi yang kita dapetin, malah tambah ruwet, tambah pusing. Karena kadang itu nilai-nilai dunia itu tidak sejalan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan gitu loh. Ya, mari kita masuk di dalam sebuah komsel agar kita bisa bertumbuh. Ada komsel rock di ruang Harvest lantai 1 semua hari Jumat ya, mulai jam 7, mulai jam 6, jam 7 sudah mulai. Terus Gambar Love di ruang youth, M&M di Freedom, RCG di radio lantai 4, dan Pijar di Serbaguna ya. Ada GKS-GKS-nya yang akan bersama-sama melayani saudara. Jadi kalau ingat ya, kalau misalnya ada masalah, kalau ada perubahan-perubahan tadi, cerita lebih dahulu saudara. Tenang aja, semua di tangan kalian kok. Para leader itu akan mendengarkan saudara. Kalau misalnya saudara nggak setuju, ya udah itu kehendak saudara. Tapi kalau misalnya benar apa yang kata leader itu, nggak berarti leader-leader itu akan menolak saudara-saudara. Dia akan tetap terbuka. Kita sudah diajarin para leader ini untuk kalau lagi ada masalah datang, kalau mereka nggak setuju, kalau keluar gitu, terus balik lagi, nggak masalah. Kita menerima saudara apa adanya, karena kita semua orang yang nggak sempurna juga kok. Kita semua perlu belajar sama-sama kok. Kita sama-sama bertumbuh. Ya, di dalam dunia ini nggak ada yang lebih hebat level rohaninya, termasuk saya. Saya pun punya masalah-masalah yang saya belum bisa selesain. Kalau ketemu sama maknya itu ya Cece, waduh masih aja kita berantem. Masih ada banyak salah saudara. Nggak ada yang level rohani lebih tinggi. Kita semua belajar untuk bisa bertumbuh. Oke? Nah di dalam komsel lah kita bisa belajar bertumbuh sama-sama. Baik saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Ini mungkin bisa diminggirin atau minta tolong siapa? Sandy, ininya bisa dibawa keluar aja. Sebelum kita akhiri,
Kita akan teriakkan yel-yel kita terlebih dahulu. Untuk kita semua bisa bersemangat bersama-sama melayani keluarga. Kita fight for our family lewat apa tadi yang saya ilustrasikan tadi supaya kita semua jadi ingat. Oke? Siap semua? Kingdom Fun Club. Giovanni Glory Party. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih buat malam hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami bisa berada di tempat ini, bisa menikmati hadirat-Mu, memuji nama-Mu, meninggikan Engkau, Allah kami, Tuhan kami. Dan juga kami bisa mendapat kesempatan untuk kami belajar akan firman-Mu. Firman-Mu itu sangat kami perlukan ya Tuhan, karena dalam kehidupan ini kami butuh terang. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Itu yang akan mengarahkan kami kepada jalan yang benar pada saat kami menghadapi kebuntuan di dalam dunia ini ya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu ke depan Tuhan selama seminggu. Biarlah kami bisa melayani-Mu, bisa melayani saudara-saudara kami, bisa melayani orang tua kami. Kami bisa terus bertumbuh, kami terus bisa belajar untuk berbagi sukacita di dalam keluarga kami. Kami juga terus bisa belajar untuk kami bisa saling melindungi satu sama lain ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh rencana kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan umat Tuhan, anak-anak Tuhan, umat kesayangan Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah Engkau dan seluruh isi keluarga-Mu. Orang tuamu, kakak adikmu, dimanapun mereka berada, diberkati. Diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah engkau dengan berkat-berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Itu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya menerima berkat katakan sama-sama. Amin. God bless you. Keep funky, be holy party. Silakan duduk dulu saudara. Nanti kakak-kakak akan mengarahkan kita untuk keluar.